Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diandriana Simarmata dari Departemen Matematika dengan NRP 500222106 dari kelas Pancasila 7. Di video kali ini, saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di sekitar lingkungan Keputih, Surabaya, dengan judul Penerapan Etika Nilai-Nilai Pancasila di Keputih Surabaya dengan studi observatif dalam perspektif pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya sebagai sebuah ideologi normatif yang termasuk dalam konstitusi, tetapi juga sistem nilai yang harus tercermin dalam kehidupan nyata masyarakat. Kelima sila dalam Pancasila tidak bersifat terpisah, melainkan saling berkaitan dan menjadi pedoman etika dalam tindakan sosial, ekonomi, politik, dan berbudaya. Di tengah pesatnya perubahan sosial dan globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila di tingkat lokal menjadi krusial untuk menjaga kohesi sosial. Daerah Keputih sebagai wilayah urban yang mengalami pertumbuhan cepat dan heterogenitas penduduk menjadi lokasi yang relevan untuk mengamati praktik nyata etika Pancasila. Penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai tersebut direalisasikan dalam interaksi sosial warga, serta bagaimana pendidikan Pancasila dapat memainkan peran strategis dalam penguatannya. Tidak lain lagi, yang kita tahu ada 5 sila atau 5 nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki dimensi etika tersendiri. Misalnya, sila kedua menekankan empati, solidaritas, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sila ketiga mengandung etika persatuan dalam perbedaan dengan kebinekaan tunggal ika. Sila kelima menekankan prinsip keadilan distributif dan inklusivitas. Menurut Kailan, pendidikan Pancasila bukan hanya transmisi pengetahuan, tetapi juga transformasi sikap dan perilaku dalam perspektif ini. Pembelajaran nilai harus berbasis pengalaman langsung, bukan sekedar halaman normatif. Metode observasi yang saya lakukan yaitu observasi dilakukan di lingkungan Keputih. Saya memilih lokasi ini karena lingkungan tempat saya tinggal saat ini dengan keberagaman warganya dari segi suku, agama, dan latar belakang. Dengan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi partisipatif, yang dimana saya juga ikut terlibat dalam kegiatan kerja bakti. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu dengan observasi partisipatif dan wawancara terbuka. Untuk hasil observasi dan wawancara, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kehidupan sosial dan implementasi nilai. Jadi dari hasil observasi yang telah saya lakukan, ada beberapa yang mencerminkan kehidupan sosial dan implementasi nilai. Yang pertama, implementasi nilai dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan konkret yang terlihat dari warga sekitar Keputih, yaitu inisiatif warga dalam membantu tetangga ketika sedang sakit atau berduka. Dan yang kedua, adanya pengumpulan dana secara sukarela untuk warga yang kehilangan pekerjaan atau warga yang mengalami musibah.
Yang ketiga yaitu tidak adanya diskriminasi saat warga minoritas berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Ketiga hal atau ketiga tindakan yang terjadi di lingkungan Keput ini mencerminkan sila kedua dari Pancasila. Kemudian yang kedua, sila ketiga, Persatuan Indonesia diterapkan melalui gotong royong dalam perbaikan selokan, kemudian adanya ronda malam, dan juga toleransi antar umat beragama dalam perayaan hari besar. Terus yang ketiga, sila kelima, dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam mengimplementasikan sila kelima ini, warga aktif dalam distribusi bantuan sosial secara musyawarah, kemudian adanya penyediaan bantuan kepada rumah tangga yang kurang mampu, dan yang ketiga memperdayakan warga dengan pelatihan usaha mikro untuk demi kesejahteraan masyarakat. Adapun tantangan dalam penerapan nilai Pancasila ada 3. Yang pertama, minimnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial. Yang kedua, kesenjangan ekonomi membuat beberapa warga enggan ikut kegiatan karena merasa tidak setara atau merasa minder. Yang ketiga, kurangnya forum dialog antar generasi dan antar golongan. Untuk analisis dalam perspektif pendidikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila telah terlihat secara nyata dalam kehidupan sosial warga Keputih Perintis. Namun, untuk menjadikannya lebih kokoh, dibutuhkan pendekatan pendidikan nilai secara holistik yang mencakup adanya internalisasi nilai di lingkungan informal seperti RT, RW, kemudian adanya dialog lintas generasi agar toleransi tidak hanya terjadi karena kebiasaan, melainkan karena kesadaran, dan juga adanya perlibatan anak muda atau generasi muda dalam proses pengambilan keputusan komunitas. Kesimpulannya, studi observatif yang saya lakukan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup dalam praktik sosial masyarakat di daerah Keputih, meskipun belum menyentuh semua lapisan masyarakat secara menyeluruh. Namun nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial telah dijadikan dalam bentuk kepedulian sosial, toleransi, dan musyawarah warga. Namun demikian, pendidikan Pancasila berbasis masyarakat harus terus diperkuat untuk mendorong inklusivitas, partisipasi aktif, dan kesadaran kritis terhadap nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan Pancasila tidak cukup disampaikan melalui kurikulum di sekolah saja, melainkan harus dibawa ke ruang-ruang sosial tempat warga berinteraksi sehari-hari. Adapun sarannya yaitu mungkin pemerintah di kota atau kelurahan setempat dapat memfasilitasi pelatihan yang berkaitan dengan nilai Pancasila untuk pemuda dan generasi muda. Bisa juga mungkin diperlukan sistem pelaporan dan evaluasi kegiatan warga berbasis indikator Pancasila. Misalnya dengan mendokumentasi gotong royong, dengan dokumentasi praktik baik warga di sekitarnya. Dokumentasi praktik warga dalam menerapkan nilai Pancasila perlu dipublikasikan secara luas untuk menjadi inspirasi daerah lain. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita sebagai generasi muda bisa melestarikan terus menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai pedoman kita melaksanakan segala aktivitas sebagai rakyat Indonesia dengan kehidupan bermasyarakat di mana kita tinggal. Sekian video dari saya. Terima kasih.